Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Channel guys. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. Oke guys, bersempena dengan Indonesia bakal menjadi tuan rumah ya untuk Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi saya di sini mau melihat ya bagaimana peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia untuk tahun 2026. Adakah Indonesia telah bersedia dari segi pemain dan juga dari segi fizikal, mental dan juga sebagainya lah. So pada kali ini saya terjumpa satu video yang mana dikatakan peluang besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Semangat tim Garuda pasti lolos. Kalau ditengok ya, usaha Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI untuk timnas Indonesia, beliau begitu bersemangat untuk membawa pasukan timnas Indonesia ini untuk terus maju ke hadapan. Dan pola pemikiran Erick Thohir ini luar biasa ya. Kenapa saya katakan begitu? Baru-baru ini Erick Thohir sukar diduga ya, tiba-tiba mengejutkan publik apabila mengundang tim dari Argentina untuk berlawan ataupun mengundang ke Indonesia untuk perlawanan persahabatan ya, FIFA Matchday baru-baru ini. Dan di situ ramai yang rasa terkejut kenapa Erick Thohir membawa tim nomor 1 ya, juara dunia nomor 1 untuk datang ke Indonesia. Nah, sebenarnya yang saya tengok di sini, Erick Thohir memang mempunyai pemikiran yang sangat luas ya, karena dia melihat di sini soal menang dan kalah itu nomor 2. Dia mengundang tim Argentina ini yang ranking dunia yang pertama untuk ke Indonesia untuk mengasah mental dan juga untuk memberi semangat kepada semua timnas Indonesia. Nah, di situ saya nampak cara Erick Thohir ini memang berbeza ya dengan yang lain. Jadi di sini kita melihat sama-sama bagaimana peluang Indonesia nih untuk menuju Piala Dunia untuk tahun 2026. So, kita saksikan dulu faktanya bagaimana peluang timnas Indonesia ini untuk maju marah ke hadapan untuk menuju Piala Dunia tahun 2026. So, di sini ada satu video dari Starting 11 yang mana dikatakan peluang besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jadi, lama tidak sembang tentang sepak bola. Kali ini kita tengok dulu fakta berkaitan dengan sepak bola ataupun timnas Indonesia ya. Jadi, langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Genderang perang timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026 sudah ditabuh. Undian kualifikasi negara-negara Asia untuk menuju hajatan akbar di Amerika 2026 sudah ditentukan, termasuk kuota yang makin bertambah. Timnas Indonesia pun sudah bersiap meniti jalan menuju Amerika 2026. Lalu, kalau mengacu pada undian, apakah langkah skuad Garuda itu benar-benar terjal atau justru sebenarnya ringan? Konfederasi Sepak Bola Asia pada Kamis 27 Juli 2023 baru saja melaksanakan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, sebanyak 36 negara Asia dibagi menjadi 9 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim, di mana 3 tim sudah resmi bergabung di grup. Mereka berasal dari pot 1, 2, dan 3. Sedangkan satunya lagi ditentukan dari laga babak pertama yang diikuti oleh rombongan negara yang berada di pot 4, termasuk Timnas Garuda. Skema kualifikasi zona Asia ini nantinya akan berjenjang dan cukup panjang. Dari 9 grup itu masing-masing akan diambil 2 teratas. Jadi total akan ada 18 tim yang akan melaju ke babak berikutnya, yakni babak ketiga. Di babak ketiga akan dibagi lagi menjadi 3 grup yang masing-masing grup berisi 6 tim. Dan dari masing-masing grup itu akan diambil 2 teratas yang akan berhak otomatis lolos ke Piala Dunia 2026.
Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan masuk ke babak keempat. Di babak keempat akan dibagi lagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Dan hanya juara grup saja nantinya yang akan lolos ke Piala Dunia. Namun jangan khawatir, bagi runner-up di masing-masing grup itu masih berhak kok mendapat kesempatan lagi, yakni di babak kelima. Nah, di babak kelima nanti runner-up tadi akan diadu. Tetapi pemenang dari babak kelima tersebut tidak langsung lolos, melainkan harus terlebih dahulu menghadapi tim lain dari zona CONMEBOL lewat pertandingan playoff. Skema kualifikasi tersebut disesuaikan dengan jatah Asia yang kabarnya ditambah untuk Piala Dunia 2026. Semua benua kuning hanya mendapat jatah 4 negara plus 1 lewat jalur playoff. Tapi kelak akan ditambah menjadi 8 negara plus 1 lewat playoff. Jadi yang otomatis lolos dari wakil Asia ada 8 negara. Iya, 8 negara ya di Asia. Dengan adanya perubahan jumlah peserta Piala Dunia 2026 nanti yang akan berjumlah 48 negara. Artinya, kesempatan bagi negara-negara yang selama ini belum beruntung lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Termasuk mimpi di siang bolong masyarakat Indonesia. Iya, Timnas Garuda harusnya tambah lebih semangat dengan bertambahnya jatah dari zona Asia ini. Meski berada di pot 4, paling tidak kita optimis dulu lah. Ditambah mujurnya kita di fase undian. Perjalanan skuad Timnas asuhan Coach Shin menuju Piala Dunia akan diawali dengan berduel dengan Brunei Darussalam. Laga itu akan berlangsung 2 leg di tanggal 12 dan 17 Oktober 2023. Di atas kertas, peluangnya lolos terbuka lebar. Apalagi kita unggul dari Brunei. Pertemuan terakhirnya saja di Piala AFF 2022 lalu, Timnas menang besar 7-0. Setelah menggasak Brunei, nantinya Timnas sudah ditunggu di grup F di ronde kedua. Grup yang berisikan tim macam Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia setidaknya harus bersyukur dengan hasil undian ini. Grup yang mirip di Piala Asia ini dikatakan cenderung sepadan. Daripada Thailand yang harus menerima nasib berada di grup neraka bersama Korea Selatan, Tiongkok, dan pemenang dari Singapura versus Guam. Bahkan manajer mereka, Madam Pang, pun pesimis dengan hasil undian tersebut. Melihat grup Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang sekilas mirip dengan hasil undian di Piala Asia. Sama-sama bertemu Irak dan Vietnam. Bedanya kalau di Piala Asia satu timnya lagi adalah Jepang. Namun kalau di kualifikasi Piala Dunia adalah Filipina. Artinya di atas kertas jauh lebih ringan dong. Yang paling berpeluang besar lolos dari grup ini tentu Irak. Singa Mesopotamia itu masih dilatih oleh mantan staf pelatih Barcelona, Jesus Casas. Mengetahui akan satu grup lagi dengan Indonesia, dirinya mengaku waspada. Menurutnya Indonesia kini sudah berkembang dengan pengaruh para pemain naturalisasinya. Berbeda dengan media Irak yang banyak sesumbar, seperti apa yang dilakukan oleh Irak Football Podcast yang sombong pamerkan rekor Timnas Irak tak pernah kalah lawan Timnas Indonesia. Kalau Vietnam dan Filipina bagaimana? Vietnam masih dilatih mantan pelatih Marseille, Philippe Troussier. Kalau lihat performa, Vietnam di bawah Troussier ini berbeda ketika dipegang Park Hang-seo. Vietnam lebih ada celah, seperti yang sempat dimanfaatkan Timnas Garuda di ajang SEA Games. Kalau Filipina, miniatur pilar timnasnya kini malah tersebar di Liga Indonesia. Hadirnya beberapa pemain timnas Filipina di Liga 1 seperti Daisuke Sato, Manuel Hoth, Kike Linares, maupun Charlie de Murga harusnya lebih mudah bagi kita untuk mengawasi kekuatannya. Pertemuan terakhir timnas senior melawan Filipina yakni terjadi pada Piala AFF 2022 di mana timnas Garuda mampu unggul 2-1. Terlepas dari harus melawan Brunei terlebih dahulu, optimisme harusnya tetap digenggam kala melihat calon lawan di grup F. Apalagi melihat perkembangan performa timnas kita yang bergelimang naturalisasi. Tinggal kesulitan saja yang harus diasah dan dimatangkan. Kerangka skuad seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Ivan Jenner, Mark Klok maupun Rafael Struijk masih bisa jadi andalan. Pemain lokal yang tampil di luar negeri seperti Arhan,
Asnawi, Sadil maupun Marcelino juga harusnya bisa saling melengkapi para pemain naturalisasi pemain tadi. lokal, mantap juga. Hasil uji coba melawan Palestina dan Argentina paling tidak sudah menunjukkan sedikit gambaran bagaimana timnas kita akan bermain nantinya. Oh, betul. Lalu, seoptimis apa sih timnas kita melaju? Melihat skema drawing, penambahan jatah, calon lawan dan kekuatan timnas kita, seharusnya timnas paling tidak bisa ciptakan sejarah. Bukan muluk-muluk lolos Piala Dunia dulu, tetapi mencoba menikmati setiap prosesnya. Ya, kita bisa ciptakan sejarah kalau bisa melewati fase babak kedua. Pasalnya timnas belum sekalipun pernah mengalaminya. Apalagi kalau bisa menempati peringkat kedua teratas di grup F ini, Indonesia akan otomatis dapat tiket langsung Piala Asia edisi berikutnya tanpa kualifikasi. Dengan melihat lawan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina, menjadi runner-up grup setidaknya adalah hal yang paling realistis bagi timnas. Dengan begitu, timnas akan berada di babak ketiga Irak yang terdiri Indonesia dari 3 grup yang berisi 6 negara. Tak usah muluk-muluk mengincar posisi 2 teratas di babak ketiga, yang notabene akan langsung lolos ke Piala Dunia. Mengincar posisi 3 dan 4 saja sudah realistis bagi timnas kita untuk bernafas lagi di babak keempat. Lalu setelah itu baru berpikir lagi untuk bisa terus bertahan, meski hingga babak playoff sekalipun. Dari semua spekulasi dan analisa tadi, optimis timnas Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kalau menurut Football Lovers, akan sampai mana nih langkah pasukan Garuda? Yakin bisa lolos ke Piala Dunia? Itu ya, berkaitan dengan pemain-pemain timnas Indonesia nih, yang saya tengok mereka sebenarnya memang satu pasukan yang bisa untuk banyak melakukan inilah aksi-aksi yang sukar diduga. Sebab sepak bola ini dia bola kan bulat. Jadi sesuatu itu luar daripada jangkaan. Nah, apatah lagi sekarang ini bila melihat ya cara mengolah ataupun mengatur timnas Indonesia itu dikendalikan ataupun dipimpin oleh Erick Thohir, lepas itu di bawah Sintayong ya, dia punya coach Sintayong, Bima Sakti, lepas itu dan jurulatih yang lain. Jadi kalau ditengok ya, untuk pemain Indonesia nih yang lokal pun sudah nampak dorang punya prestasi macam Asnawi baru-baru ini ketika FIFA Matchday menentang ini Argentina, dia boleh bawa ya satu suasana yang orang rasa itu adalah momen yang luar biasa ya. Dia pergi gelecek, ada salah seorang pemain yang andalan juga dari timnas Argentina itu ya. Jadi di situ nampak ya cara dan juga corak perlawanan yang dilakukan oleh Asnawi. Lepas tu Marcelino, Pratama Arhan, adakah ya? Ada Pratama Arhan dan juga pemain-pemain lokal yang lain ya. Kalau di Indonesia nih, dia kan negara yang luas, cukup ramai dia punya penduduk. Jadi kalau untuk pemilihan nih bakat-bakat sebenarnya cukup banyak ya. Daripada dia punya klub-klub di Indonesia ni pun cukup banyak. Jadi ini boleh memberi nilai tambah dan juga peluang kepada pemain-pemain muda ya untuk menunjukkan bakat, untuk menjadikan dia satu pemain yang boleh membanggakan untuk rakyat Indonesia ya. Jadi untuk keseluruhannya bagi saya untuk pemain timnas Indonesia nih dia belum tahu sebab sukar diduga ya perlawanan sepak bola ini. Ada kalanya saat-saat akhir itu bisa untuk mencetak gol. Jadi kalau dari segi kekuatan fizikal, mental, sekarang ini perlu melakukan uji coba ataupun latihan yang kerap ya untuk menambah kekuatan mental, fizikal dan juga skill. Dan juga perlu melihat balik video-video ya pemain-pemain yang dorang lawan itu, tengok skill dorang bagaimana, corak dorang punya perlawanan. Jadi di situ kesepahaman di peringkat tim itu perlu ada kesepakatan di situ, perlu ada percaturan
rancangan ataupun apa-apa teknik ya ketika berlawan dengan lawan-lawan yang akan dihadapi nanti. Nah, jadi bagi saya untuk Indonesia menuju ke Piala Dunia ini kita tengok sama-sama, sebab sekarang ini banyak bakat-bakat dan juga kita tidak tahu juga ya daripada negara-negara pihak lawan, mereka pun sebenarnya mempunyai strategi tersendiri. Tapi saya yakin dan percaya usaha keras ya Erick Thohir untuk memperkukuhkan kekuatan mental, fisikal untuk pasukan timnas Indonesia ini cukup kuat dan juga cukup luar biasa, dan konsistennya itu untuk memantau ya pasukan timnas Indonesia itu sangat serius. Jadi bagi saya Erick Thohir pun mengharapkan juga lah untuk pasukan timnas Indonesia akan menuju ke Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan dia sudah menjangkakan ya untuk tim Indonesia ni dia akan membawa tim Indonesia itu untuk ke peringkat lebih luas lagi, yaitu peringkat dunia guys. Nah, jadi apapun bagi saya untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini, mereka perlu latih tubi dan juga jangan mudah berputus asa, dan mereka telah menunjukkan mereka punya potensi dan juga keberanian apabila menentang pasukan ranking yang pertama peringkat dunia, yaitu Argentina baru-baru ini. Nah, jadi kalau dia terus melakukan latihan-latihan yang gigih, saya yakin dan percaya tidak mustahil untuk Indonesia dapat menuju untuk Piala Dunia tahun 2026 dengan mereka punya skill yang tersendiri, dan pastinya dalam tempo tahun 2026 nanti banyak skill-skill ataupun ilmu-ilmu yang diturunkan untuk memperkukuhkan lagi pasukan timnas Indonesia. Begitu guys. Jadi itu saja saya punya komen. Bagaimana pula kalian punya pandangan? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Kita nantikan perlawanan ya untuk pasukan timnas Indonesia. Saya dari Malaysia juga turut mendoakan agar timnas Indonesia agar terus sukses, dan di Malaysia juga kami sentiasa mendoakan kepada pasukan tim dari Malaysia ya, sama-sama dengan Indonesia untuk melakukan yang terbaik untuk pasukan sepak bola negara masing-masing. Itu saja, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.